Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Ketika bulan Ramadan di Mekah, maka belum ada perintah puasa. Ketika bulan Ramadan di Mekah, maka belum ada perintah untuk berpuasa. Ketika Nabi SAW kemudian hijrah ke Madinah, tahun pertama juga belum ada puasa Ramadan. Kemudian di tahun kedua turunlah syariat, kemudian kita harus berpuasa. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah disyariatkan bagi umat Muhammad SAW melaksanakan ibadah puasa, yang ibadah puasa juga sudah dilaksanakan oleh orang-orang terdahulu. Untuk apa? La'allakum tattaqun, mendidik kita menjadi orang yang bertakwa. Lalu kemudian ada yang bertanya dengan perasaan sedih, ketika masuk bulan Ramadan, saya malah pada saat itu haid. Sehingga apa? Orang yang haid, orang yang nifas, ya kan, maka pada saat itu dia tidak boleh berpuasa. Lalu bagaimana amalan-amalan kami? Kalau haid mungkin ya 1 hari, 2 hari, ada yang haid seminggu, ada yang haid 8 hari, paling banyak haid selama 15 hari. Tapi kalau dia bukan haid, nifas, bisa sampai 40 hari. Lalu bagaimana? Apa yang menjadi amalan kami sementara kami tidak melakukan ibadah puasa? Baik. Yang pertama, orang yang ketika dia niat puasa, seorang perempuan dia niat puasa, kemudian pada saat itu dia puasa dari mulai terbit fajar, kemudian di siang hari rupanya keluar haid tadi. Lalu apa yang harus dia lakukan? Maka dia pada saat itu tetap menahan diri untuk tidak makan dan minum sampai terbenamnya matahari. Jadi orang yang haid itu bukan gitu dia siang hari atau sore hari gitu datang haid langsung pula ditelannya semangkat bulat-bulat, bukan. Jadi dia pada saat itu ditahannya, dihabiskannya, tapi dia tetap wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan. Jadi puasanya itu tidak sah, tapi dia tetap lanjutkan. Kemudian adapun di hari-hari yang lain, maka kemudian dia punya amalan-amalan lain. Besoknya dia kan sudah tidak niat puasa itu dari awal. Kemudian pada saat itu dia tetap seperti biasa, dia tetap makan, dia tetap minum ketika orang sahur. Kemudian dia pada saat itu seolah-olah seperti orang yang berpuasa, ya. Kalau dia tidak tahan, dia makan dan minum lagi, nggak ada masalah. Tapi pada saat itu menjadi amalannya, orang puasa kok aku pun menahan diri lah, tapi tidak menyiksa dirinya. Tapi kemudian ada nggak amalan yang lain? Ada. Apa itu amalan yang lain? Mungkin dia zikir. Jadi ketika orang sholat tarawih misalnya, dia kan nggak sholat, dia zikir. Ketika orang pada saat itu sholat zuhur, dia nggak sholat, dia zikir. Ketika pada saat itu orang sholat sunnah, dia nggak bisa sholat, dia zikir. Maka orang yang rutin mengerjakan sholat duha kah dia, puasa Senin Kamis kah dia, dan segala macamnya, kemudian datanglah halangan seperti ini, tapi dia tetap memanfaatkan waktu yang seharusnya dia sholat duha, dia manfaatkan zikir karena dia sedang haid, nggak boleh sholat. Yang baca Quran, nggak boleh baca Quran, tapi dia berzikir digantinya dengan zikir dan sholawat. Maka pada saat itu dia orang istiqomah dengan ibadahnya, karena sebab haidnya dia tidak melakukannya. Kalau tidak, dia pasti mengerjakannya karena dia luangkan waktu untuk berzikir pada waktu-waktu itu. Maka ini luar biasa, maka pahala akan mengalir padanya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ada satu perbuatan yang Allah perintahkan tapi Allah pun mengerjakannya. Kalau sholat Allah suruh kita nggak, Allah kita sholat, Allah enggak. Kalau puasa Allah suruh kita yang puasa, Allah enggak. Kalau haji kita yang haji, Allah enggak lah.
Tapi kalau sekiranya solawat, Allah perintahkan kita bersolawat, Allah pun bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi, maka kita pun diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka solawat ini juga amalan bagi orang yang sedang haid. Dia tak boleh baca Quran, dia tak boleh berdiam diri di masjid, dia tidak boleh sholat, dia tidak boleh puasa, tapi dia boleh bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi amalan orang yang dia haid, orang yang dia nifas, dia tidak puasa, maka pada saat itu di antara amalan yang bisa dia lakukan, berbagi buka puasa. Bukankah kata Nabi SAW, orang yang memberi makan, orang yang memberi bukaan puasa bagi orang yang hendak berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa itu. Maka termasuklah kalau sekiranya ada ibu-ibu yang dia istri di rumah, dia siapkan buka puasa, dia letih nggak ada masalah, dia siapkan minuman, dia siapkan makanan untuk berbuka puasa, dia bagi lagi kepada tetangganya, maka tidak ada kata sia-sia di Ramadannya, karena terus dia isi dengan amalan-amalan yang luar biasa, salah satunya berbagi buka puasa. Saya rasa ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.